Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaika nusyur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, keteguhan hati, keistiqomahan yang senantiasa memberikan kita kerinduan dan kelezatan untuk senantiasa bolak-balik menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang. Idza ra'aita rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat orang yang senantiasa berbolak-balik menuju ke masjid, maka persaksikanlah tentang keimanannya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanyalah yang bisa memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Oleh sebab itu, nikmat ini, hidayah ini senantiasa kita pegang dan senantiasa membersamai kita dan menancap dengan kuat dan kokoh di dalam hati-hati kita, sehingga dia senantiasa bersamanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri detik terakhir daripada kehidupan kita di atas permukaan dunia ini. Sebab semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan masuk kepada pintu tersebut satu persatu atau sekaligus, yaitu pintu kematian. Kita lanjutkan bacaan sirah kita dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun min Siratin Nabiyil Ma'mun, masih pada perang Mu'tah. Namun ini beberapa cuplikan-cuplikan kisah yang terjadi, terutama yang terjadi pada keluarga Ja'far radhiyallahu taala anhu. Karena Ja'far ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai sepupunya ini. Apalagi dia juga baru 1 tahun datang dari Habasyah. Maka Rasulullah SAW pada perang Khaybar itu mengatakan, saya tidak tahu, saya gembira karena menang
perang atau memenangi perang melawan Yahudi Khaybar, atau senang karena kedatangan Ja'far dan para sahabat dari Habasyah. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW sangat menyayangi anak pamannya, yaitu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan pada waktu itu, sebagaimana yang kita sebutkan di awal, bahwa Rasulullah SAW membiarkan mereka dalam kesedihan. Jadi nanti Rasulullah SAW tidak datang menemuinya 3 hari. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat untuk membuatkan makanan kepada mereka, sehingga mereka tidak disibukkan lagi dengan hal-hal sesuatu yang mengganggu daripada kesedihan mereka. Artinya dibiarkan sedih 3 hari oleh Rasulullah SAW. Sehingga memang sebahagian sahabat dalam masalah mentakziah itu memang tidak mau menemui orang, sebagian ya berpendapat begitu, memang sama sekali tidak mau menemui, bahkan di orang-orang yang mendapatkan musibah kematian itu dihindari selama 3 hari. Nanti setelah 3 hari baru mereka menemui mereka, karena memang batas kesedihan itu adalah 3 hari. Maka Rasulullah SAW nanti ketiga harinya barulah kemudian dia mendatangi keluarga daripada Ja'far bin Abi Thalib. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Rasulullah SAW berkata kepada Asma binti Umais, yaitu istrinya Ja'far, "Masya'nu ajsami bani akhi dhari'atan." Sebutkan dalam hadis selanjutnya sebelumnya bahwa ketika Rasulullah SAW datang, mereka memeluk Rasulullah SAW seperti anak ayam yang memeluk atau mengerumuni induknya. Maka Rasulullah SAW melihat anak-anak Ja'far ini kurus, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Masya'nu ajsami bani akhi dhari'ah." Kenapa anak saudaraku ini kurus-kurus? Atusibuhum haja? Apakah tidak ada sama sekali makanan? Apakah tidak ada sama sekali alaihi? Dia kemudian mengucapkan beberapa kalimat-kalimat, faqala arqihim. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya, tidak apa-apa, kamu ruqyah dengan hal tersebut." Sebagian para ulama mengatakan dia membacakan beberapa ayat, ada juga mengatakan ruqyah yang tidak ada kandungan syirik di dalamnya. Di sini sedikit beberapa faedah tentang yang berkaitan dengan ain, ya, ain. Selanjutnya dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW melihat anak-anak Ja'far ini kurus-kurus, maka dia bertanya bahwa apa ini kurang makan atau apakah tidak ada lagi harta yang mereka punya. Maka ibunya menjawab, "Ya Rasulullah, inna bani Ja'far tusibuhul ain afa astarqi lahum." Wahai Rasulullah, anak-anak Ja'far ini mereka terkena ain. Apakah boleh saya meruqyahnya? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, falau kana syai'un sabiqal qadar la sabaqathul ain." Ya, seandainya sesuatu itu bisa mendahului takdir, maka ain ini bisa mendahului takdir. Tapi ain tidak bisa mendahului takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah menjelaskan ain. Ain itu adalah tatapan manusia yang mungkin dia mungkin tidak mengetahui kalau dia bisa memberikan efek yang
yang jelek daripada tatapannya itu. Jadi kalau di antara tanda-tanda disebutkan kalau anak-anak terkena ain atau sihir itu kalau dia makan rajin makan tapi tetap kurus, berarti itu kemungkinan dia terkena ain. Makan banyak tapi tetap kurus, itu di antara tanda-tanda dia terkena ain atau dia terkena sihir atau dia kemasukan jin. Itu di antara tanda-tandanya. Dan ain ini adalah sesuatu yang betul-betul yang sangat terjadi. Artinya apalagi kalau orang menatap sesuatu itu dengan ada hasadnya di dalam, itu lebih berbahaya. Misalnya dia, makanya kita diajarkan untuk kemudian mengucapkan Masya Allah kepada sesuatu yang baik. Apakah dia manusia, apakah dia pohon-pohonan, tanaman, tumbuh-tumbuhan. Sebelum kita puji dia, maka kita ucapkan Masya Allah. Siapa tahu dalam itu ada terkandung ain. Wow, apa lucunya ini anak. Wow, bagusnya ini tumbuhan. Apakah durian atau apa, itu kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang bisa terkena ain juga. Maka orang-orang Saudi itu kalau mobilnya yang mobil mewah, yang itu dia tulis di situ memang stiker Masya Allah, la quwata illa billah, supaya orang ketika melihat mobil itu dulu yang dia baca Masya Allah, supaya tidak terkena ain. Sudah tidak, karena bisa saja ada juga mobil itu yang orang kalau naik di atasnya yang punya itu tidak enak, ada rasa di atas panas atau apa, tidak, pokoknya tidak enak perasaannya. Dan ada memang teman itu ruqyah mobil, rumah, kapal saja pernah diruqyah, kapal besar itu tiba-tiba mati di tengah laut. Bayangkan, tiba-tiba mati di tengah laut dan tidak ditahu apa-apa, semuanya bagus semua. Nanti setelah diruqyah baru bisa jalan bunyi. Itu memang ini adalah sesuatu yang gaib. Kita tidak boleh takut, tapi kita percaya akan adanya, maka senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa ain itu adalah sesuatu yang memberikan dampak yang sangat bahaya. Maka dia Rasulullah, falau kana syai'an sabiqul qadar la sabaqat sulain. Seandainya sesuatu itu bisa sesuatu takdir bisa ada yang mendahulinya atau menggantinya, maka ain itu bisa mengganti takdir. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mendahuluinya, tidak bisa yang menghentikannya kecuali doa kita. Kecuali doa. Itulah yang bisa yang terus bergumul dengan takdir. Inna doa wal qadar yatasara'ani ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya doa dan takdir itu senantiasa bergumul, bertengkar satu sama lain, apa yang terjadi, apakah doanya sesuai doanya yang jadi atau takdir yang buruknya yang terjadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan hal itu, dan ain ini dan obatnya ain itu adalah diruqyah syar'i, ruqyah kita. Kalau kita dengan bacaan Al-Quran apa saja sebenarnya, namun memang ada beberapa ayat-ayat yang biasa dicoba oleh para peruqyah, mereka lebih tahu yang paling pas setiap penyakit. Kadang-kadang memang ada, makanya dikatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan dari Al-Quran itu ada penyembuh. Jadi artinya memang ada yang betul-betul penyembuh. Kitalah yang mencarinya daripada bacaan-bacaan daripada Al-Quran itu untuk kita bacakan kepada orang yang terkena ain atau orang yang terkena pengaruh daripada makhluk halus atau pengaruh daripada jin. Sehingga Rasulullah SAW di sini mengatakan terus paling bagus adalah orang itu bekas air wudunya, bekas mandinya dimandikan dengan orang tersebut. Biasa kalau ada anak-anak, kalau kita bisa tahu itu, kalau orang yang terakhir yang memujinya, kemudian dia langsung sakit, itu semua yang puji hari itu kita minta air wudhu, mandikan anak itu, insya Allah sembuh. Dan itu jangankan kepada orang, terhadap diri sendiri itu bisa terjadi. Di zaman Rasulullah SAW ada orang yang memuji kulitnya, tiba-tiba langsung merah kulitnya sendiri. Itu
ain, dia padahal dia ternyata dia punya ain sendiri tapi kena dia sendiri. Makanya wallahu taala alam, di dalam syariat kita itu kita dilarang untuk selalu tampil beda. Sebut dia apa? Libasus syuhrah. Kita dilarang untuk penampilan itu agak beda. Nah, mungkin karena agar supaya orang tidak menjadikan kita pusat perhatian. Ini diantaranya kalau saya melihat ini artinya supaya kita tidak terlalu mendapatkan perhatian sehingga kemudian kita di situ menjadi ain, sesuatu yang bisa memberikan mudarat dari tatapan-tatapan orang. Mungkin dia puji harganya, dia puji ininya. Kita tidak tahu di situ ada ain sehingga kemudian membuat kita merasa kenapa saya tidak sehat-sehat ini, sudah saya minum vitamin, sudah ini. Mungkin ada orang yang kemudian tidak dia tahu kalau ternyata tatapannya itu mengandung ain dan kita tidak tahu siapa di antara tatapan orang-orang yang itu mengandung ain. Oleh sebab itu memang kita bisa meruqyah diri sendiri atau diruqyah oleh orang lain. Allah taala alam. Kemudian pada waktu itu para penduduk Madinah menjemput pejuang-pejuang atau orang-orang yang datang dari perang Mu'tah. Itu sampai anak-anak dan kemudian awalnya mereka kemudian melempar mereka dengan tanah. Itu anak-anak karena dianggap mereka lari kan, dianggap mereka lari dari medan pertempuran. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, laisu bil firar, walakinnahum al-qurrar. Mereka tidak lari, tetapi mereka adalah orang-orang yang bertahan. Artinya, ya dia pulang karena musuhnya sudah pulang, dan tidak mungkin mereka mengejar ini 200.000, 300.000 kejar 200.000. 200.000 adalah taktik konyol, namanya bunuh diri, apalagi di wilayahnya orang, tidak mungkin. Maka Khalid bin Walid memang dalam taktik itu dia pada hari kedua langsung dia rubah semua posisi, dia maju dan kemudian mundur secara perlahan, tapi tetap mundur secara perlahan, mundur sedikit-sedikit, tidak langsung mundur, sampai kemudian mereka ketakutan, jangan-jangan ini taktik kita dipancing ke dalam, nanti kita dikurung di dalam. Karena dia lihat ini, orang sebelah sini lihat ini orang baru, sebelah sana lihat orang baru. Dia menyangka ada pasukan tambahan, padahal itu adalah kecerdikan daripada Khalid bin Walid. Di situ pentingnya, dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling pintar dan paling mahir menempatkan orang pada posisinya. Bayangkan ketika hijrah yang sudah kita bahas, hijrah itu dia pilih temannya adalah Abu Bakar. Yang menemani dia hijrah Abu Bakar. Banyak sahabat, tapi Rasulullah memilih Abu Bakar. Dan Abu Bakar disuruh untuk senantiasa bertahan. Kemudian dia pakai penunjuk jalannya adalah Abdullah bin Uraiqid. Ada yang mengatakan dia kafir, orang musyrik. Ada yang mengatakan dia masuk Islam nanti di akhir. Ada yang mengatakan tidak. Kemudian yang menyembunyikan bekas-bekas kaki mereka, jejak-jejak mereka itu Amir bin Fuhairah dengan kambing-kambing. Yang menggantikan dia tidur adalah Ali bin Abi Thalib, menggantikan tidur di rumahnya, kamarnya Ali bin Abi Thalib. Semua ini adalah tidak dipilih secara kamu saja, tidak. Memang Rasulullah SAW sudah tahu menaruh orang yang pas dan orang yang menjadi sebab Rasulullah SAW selamat dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang memberi hadiah pada waktu itu 100 unta yang bisa memberikan informasi Muhammad hidup atau mati. Bayangkan. Nah, tetap memang janji Allah dia pasti selamat, tetapi namanya ada sebab. Disitulah pentingnya memilih orang yang tepat di posisi yang pas, right man in the right place. Orang yang tepat di posisi yang pas, dan itu bagaimana Rasulullah SAW hijrah itu menjadi kurikulum militer Inggris, SAS, Special Air Service, salah satu pasukan khusus Inggris. Itu dia pelajari baik-baik bagaimana Rasulullah SAW itu dalam proses hijrahnya dia bisa keluar dari
lokasi musuh dengan selamat. Dia begitu, kemudian dia mengambil arah selatan, padahal dia mau ke utara. Itu dipelajari oleh mereka. Karena itu adalah di antara pelarian yang paling sempurna yang pernah dilakukan oleh anak cucu Adam, yaitu hijrahnya Rasulullah SAW sehingga kemudian dia keluar dan sampai ke Madinah. Itu bukan cuma itu ya, ketika Rasulullah SAW ditanya dari mana, ya ada ya waktu di perjalanan dia ditanya dari mana, dia bilang mimma, dari air, maksudnya dari air. Untungnya kebetulan ada di daerah Irak, ada namanya kampung air. Sehingga orang mengira, oh, dari, karena pada waktu bersama tidak bisa bohong, tidak bisa juga jujur sekali, karena pasti kalau dia sebutkan dari Mekah selesai, dia akan mengabarkan kepada orang-orang di Mekah bahwa ada orang dari Mekah, karena informasi itu sangat berharga, nilainya sangat besar pada waktu itu. Jadi Khalid bin Walid ini memang dia ahlinya dalam perang, strategi. Maka orang sudah tahu itu Khalid bin Walid adalah ahli perang, dan sampai dia meninggal belum pernah Khalid dikalahkan oleh satu pasukan pun. Namun dia meninggal di atas ranjang, dan itulah kemudian yang dia sebutkan dalam kisah sebelumnya tentang dia, yang dia mengatakan, wahai kematian, saya mencarimu di tempat kematian, tetapi ternyata kamu berada di atas ranjang. Dia cari di semua perang kematiannya, tetapi ternyata kematian Khalid berada di atas ranjang, di atas kasurnya. Maka kematian itu, peperangan itu belum tentu dia adalah kematian buat setiap orang, enggak. Dan kita pun tidak pergi berjihad, berperang, belum sangat pasti kita juga tidak akan bisa hidup terus. Suatu saat pasti kita akan mati. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang engkau berusaha lari darinya. Berusaha lari, bukan lari, tapi kalau sakit berobat, berusaha menghindari yang bahaya-bahaya. Nanti kamu pasti akan menemui kematian. Semuanya kita berarah menuju ke tempat kematian kita. Semuanya. Karena kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang jiwa pun mengetahui di mana tempatnya dia akan meninggal atau dia mengakhiri hidup ini. Semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan ini, sebagaimana yang kita sebutkan, kaum muslimin hanya menderita 12 syahid yang meninggal dalam perang ini. Termasuk ini sangat berhasil. Adapun orang-orang Romawi dan orang-orang Nasrani Arab yang berjumlah 200.000 itu, dari kalau kita melihat kisahnya Khalid bin Walid, dia sampai mematahkan 9 pedang, maka itu sudah ya bisa kita ya mereka-reka lah berapa kira, sangat banyak lah orang yang dia bunuh dalam peperangan ini, karena pedangnya saja sampai patah 9 kali. Tinggal pedang Yaman yang tersisa daripada pedangnya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita masuk kepada perang yang kejadian setelah perang Mu'tain, atau dia bisa bersamaan dengan perang Mu'tah, yaitu Sariyatu Datis Salasil. Sariyatu Datis Salasil adalah pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW, karena ada beberapa kabilah-kabilah, sebagaimana yang informasi yang didapatkan oleh Rasulullah SAW, dan ini hebat sekali ya Rasulullah SAW, betul-betul dia adalah Nabi, tapi informasi yang dia dapatkan bukan karena wahyu semua, enggak ya, tapi dia memang menempatkan orang-orangnya, dan hebatnya dia tidak memberitahu siapa orang-orangnya. Rasulullah SAW mendapatkan informasi-informasi bahwa ada yang bergerak, ada yang berkumpul mau menyerang Madinah, itu dari orang-orang yang Rasulullah SAW memang tidak sebutkan siapa orangnya, tapi
informasi itu masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini betul-betul seorang pemimpin atau seorang yang sangat cerdas dalam mengelola ancaman dari luar. Jadi hampir semua perang coba itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bisa mengetahui pergerakan musuhnya. Bahkan sejak baru mau dia rencanakan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan informasinya. Ini pentingnya intelijen. Rasulullah main intelijen ya. Dia punya intel semua. Bahkan saking rahasianya kita saja tidak tahu. Tidak ada sejarah atau jarang, kadang-kadang biasa orang Badui, biasa ada yang memberitahukan Rasulullah SAW. Tapi di banyak kejadian Rasulullah SAW mengirim syariah pasukan-pasukan itu, tidak ada yang tahu siapa yang memberikan informasi itu kepada Rasulullah SAW. Makanya tidak ada tercatat di dalam sejarah. Langsung saja kalau dalam sejarah disebutkan bahwa misalnya seperti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna jam'an min Qudaa. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi bahwa ada orang yang berkumpul dari kabilah Qudaa, dari Bali, Udra dan Banu Qain, yang kemudian mereka berkumpul dan merencanakan untuk menyerang pinggiran-pinggiran Madinah. Artinya dia mau menyerang yang pinggir-pinggiran, tempat-tempatnya orang menggembala kambing, tempat yang sepi-sepi, dia mau cicil-cicil ceritanya. Tapi Rasulullah SAW mengetahui itu, bayangkan. Ini maka memang dalam percaturan politik negara itu memang informasi itu sangat penting. Siapa yang mendapat, karena dengan informasi itulah taktik dirancang dan dilaksanakan. Maka ketika Rasulullah SAW mendengarkan itu, jadi selalu begitu Rasulullah SAW ketika melihat yang merencanakan ini sedikit, tidak terlalu banyak, maka harus langsung dikasih shock terapi. Tapi kalau banyak, seperti dalam peristiwa Uhud dan perang Ahzab, maka harus dimusyawarahkan bagaimana ini. Ada 3.000 mau datang dalam perang Uhud, ada 10.000 mau datang dalam perang Ahzab, perang Khandaq. Dibicarakan bagaimana cara untuk kemudian melawan mereka. Nah, pada waktu ini Rasulullah SAW dalam Syariah Dzati Salasil, Rasulullah SAW kemudian memanggil Amr bin As untuk kemudian memimpin pasukan menuju ke kabilah ini, menuju kepada orang-orang yang mau baru merancang, baru bicara bincang-bincang kecil untuk menyerang pinggiran-pinggiran Madinah. Itu pada Jumadil Akhir tahun ke-8 Hijriah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Amr bin As, ya Amr, ushdud alaika silahak wa thiyabaka thumma tini. Wahai Amr, pakai bajumu dan pedangmu, siapkan baju dan pedangmu, kemudian temui saya. Maka Amr bin As mengatakan dia menyiapkan pakaian dan kemudian senjatanya, kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang berwudu. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW menaikkan pandangannya, kemudian dia menurunkan lagi kepalanya, ta'ta ra'sa. Rasulullah SAW dia melihat, oh ya, biasa taub, ada sudah siap. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Umar, inni uridu an ab'atsaka ala jash. Wahai Amr, saya mau mengutusmu dengan pasukan. Artinya kamu yang jadi panglimanya. Baru masuk Islam ini. Sama kali dia akan masuk baru beberapa bulan masuk Islam. Fa yusallimukallahu wa yughnimuka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu dan memberikanmu harta rampasan perang, wa ar'abu laka minal mali zagbatan salihah. Dan saya akan memberikan bahagianmu dari harta itu, harta yang terbaik. Harta yang terbaik. Maka Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, inni lam uslimu raghbatan fil mal. Ini keimanan seorang sahabat ya. Ya Rasulullah, saya masuk Islam ini bukan karena untuk mendapatkan harta. Innama aslamtu raghbatan fil jihad. Sesungguhnya aku masuk Islam karena ingin berjihad bersama Anda. Wal kainunatu ma'aka, dan selalu berada di sisi Anda, di sisimu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Amr, ni'ma bil mali salih lirrajul salih. Wahai Amr,
Sesungguhnya harta yang terbaik, harta yang paling baik itu berada di tangannya orang-orang yang soleh. Maka ini kaidah ya. Harta itu lebih bagus dikuasai oleh orang-orang yang soleh. Paling bagus dikuasai orang-orang yang soleh, orang yang beriman, yang salat, taat. Oleh sebab itu, memang kita dianjurkan untuk senantiasa berusaha membuat saudara-saudara kita yang memang mereka mempunyai harta, mempunyai perdagangan, untuk kita banyak bertransaksi dengan dia. Karena harta kalau ada di tangannya aman, insya Allah. Mungkin dia pakai beli apa, ya tidak apa-apa dia pakai untuk bermewah-mewah, tapi dia pasti akan pakai untuk sebagiannya untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada harta itu berada di tangannya orang-orang yang fasik, orang-orang kafir yang tidak jelas. Kita menabung misalnya di BCA, siapa yang pakai? Saya punya kan orang-orang kafir. Penting kita menabung di tempat yang betul-betul dia adalah dipergunakan untuk kemaslahatan Islam, bank muamalat, bank. Karena di sini harta itu kalau berada di tangannya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, maka dia akan innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mempergunakan hartanya itu untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti kita tidak boleh bertransaksi, boleh, tidak masalah. Tapi kita harus tahu bahwa harta itu kalau berada di tangannya orang beriman, insya Allah dia memberikan maslahat dan manfaat. Tapi kalau berada di tangannya orang-orang kafir, dia pasti kebanyakannya hartanya itu akan dipakai untuk dosa dan maksiat. Untung kalau tidak dipakai untuk menghalangi daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang ini juga kita melihat bagaimana beberapa brand nama ternama itu kemudian memberikan andil dalam pembiayaan yang diberikan kepada tentara-tentara Israel. Maka ada seruan-seruan memboikot dengan beberapa benda, bukan berarti haram, tidak, tapi kita tidak ingin memberikan manfaat itu kepada mereka, dan dengannya dia kemudian memberikan mudarat bagi saudara kita. Itu sebenarnya yang diinginkan, bukan haram, enggak. Tapi kita takutkan dia akan memberikan mudarat bagi saudara-saudara kita yang ada di, apalagi kalau memang sudah jelas-jelas seperti McD memberikan makanan gratis kepada para tentara para tentara Israel. Itu sudah jelas-jelas betul-betul mereka mendukung. Maka memang ni'mal. Maka kita lebih senang, tidak apa-apa mau kaya, yang penting dia adalah orang-orang beriman. Nah itu tidak apa-apa biar kaya-kaya, yang penting dia berada di tangannya orang beriman. Harta kalau berada di tangannya orang beriman, insya Allah dia akan berguna, dia akan manfaat. Tidak apa-apa dia pakai untuk bermewah-mewah, menikmati. Artinya tidak apa-apa, yang jelas minimal dia tidak memberikan kemudaratan kepada kita, kepada kaum muslimin. Sehingga Rasulullah mengatakan itu, wahai jangan juga memutuskan itu, jangan juga tidak mau berusaha, jangan tidak mau kaya. Karena kalau kekayaan itu tetap ada. Kalau kita tidak, orang muslim tidak ambil, maka diambil oleh orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Nah itu akan memberikan mudarat. Tetapi kalau dia berada dalam tangannya orang-orang yang soleh, maka dia akan memberikan manfaat kepada agama Islam. Sehingga ini kemudian membatalkan orang-orang yang tidak mau ada kesempatan, ada peluang untuk bekerja, untuk berusaha, untuk mendapatkan harta, tapi dia tidak mau ambil dengan alasan mungkin mau fokus untuk ibadah saja dan karena kata Rasulullah SAW bahwa harta yang baik itu nanti dia baik kalau berada di tangannya orang soleh. Kemudian Rasulullah SAW memberikan bendera putih kepada Amr bin As. Jadi kebanyakan memang bendera perangnya Rasulullah SAW waktu dulu bendera putih. Kalau sekarang bendera putih itu adalah bendera tanda menyerah. Kalau dulu adalah benderanya Rasulullah SAW. Dan dia diutus dengan
300 orang, 300 orang pasukan dari kaum Muhajirin dan Ansar, 30 diantaranya dan 30 diantaranya adalah penunggang kuda, dulu kavaleri ya. Dulu penunggang kuda itu sangat sangat mempunyai posisi penting dalam peperangan model masa lalu. Maka Umar pun kemudian keluar sebagaimana kebiasaannya. Rasulullah SAW menyuruh untuk melakukan perjalanan di malam hari dan kemudian istirahat di siang hari supaya tidak terendus. Karena kalau siang banyak yang lihat, orang-orang lewat. Nah, itu bisa memberikan info. Walaupun model zaman dulu ya, tidak ada, tapi ada di antara orang-orang di Jazirah Arab, kalangan Arab dulu itu, dia adalah seperti pelari cepat. Artinya dia bisa membawa kuda itu dengan cepat dan mungkin bisa 3 kali lipat atau 2 kali lipat lebih cepat daripada pasukan. Masih ingat ketika Abu Sufyan terkepung di sekitar Badar, itu dia mengutus satu orang dari Bani Ghifari, itu pelari cepat, dia yang penunggang kuda tercepat, sehingga kemudian cuma berapa hari kemudian sudah dia sampai di Mekah memberikan informasi bahwa Abu Sufyan lagi dikepung dan terancam diambil hartanya. Nah, maka itu yang dihindari dalam pasukan ini, artinya karena mereka yang mau menuju ke daerah tersebut, menuju ke musuh, supaya musuh tidak sempat mempersiapkan taktik dan strategi. Jadi dia mau diserang dengan secara tiba-tiba, sehingga kemudian Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk berjalan di malam hari dan siang hari dia istirahat. Maka ketika sudah sampai, ternyata memang ada perkumpulan, ada memang banyak mereka. Maka Rasulullah Amr bin As kemudian mengirim Rafi bin Makith al-Juhani kepada Rasulullah SAW minta tambahan pasukan karena ini banyak. Dan disebutkan tapi dia lebih banyak dari 300, lebih banyak daripada pasukannya Amr bin As. Jadi minta bala bantuan. Rasulullah pun mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan 200 pasukan. Di antaranya ada Abu Bakar dan Umar di situ. Dan mereka disuruh untuk bertemu. Jadi wasiatnya Rasulullah SAW, kamu harus kepada Abu Ubaidah, kamu harus ketemu dengan Amr bin As, wa yakuna jami'an wa la yakhtalifa, dan pasukan kau bertemu dan satukan pasukan ini dan jangan engkau berselisih dengan Amr bin As. Itu pesannya. Tidak ada pesan Rasulullah SAW tetap Amr bin As yang jadi pemimpin, tidak ada juga pesannya Abu Ubaidah yang jadi pemimpin. Jadi begitu kira-kira pesan Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah pun bertemu dengan Amr bin As. Dan pada waktu itu mau masuk waktu salat, Abu Ubaidah mau mengimami, mau jadi imam. Maka Amr mengatakan, innama qadimta alayya madadan wa anal amir. Dia bilang, wahai Abu Ubaidah, kamu itu hanyalah menyokong saya. Artinya membantu pasukan saya dan saya adalah amirnya, saya adalah pemimpinnya. Maka saya yang harus memimpin salat. Dan begitulah sebenarnya dalam Islam, siapa yang memimpin, misalnya khalifah atau gubernur, dia yang imam salat. Iya, dalam itu hampir semua khalifah itu mereka siapa yang jadi khalifah, dialah yang mengimami. Jadi imamnya betul imam dunia akhirat, bukan cuma dalam politik tapi dalam agama juga. Jadi maka Abu Ubaidah mengatakan, la walakinni ala ma ana alai, dan tidak, saya memimpin pasukan yang saya punya, wa anta ala ma anta alai, dan kamu juga memimpin sendiri pasukanmu. Faqala Umar, bal anta madadan li. Maka Amr mengatakan, kamu adalah pasukan tambahan untuk menyokong saya, untuk menyokong pasukan saya. Sehingga pada waktu itu singkatnya Abu Ubaidah kemudian mengalah, karena pesan Rasulullah SAW, jangan kalian berselisih,
Karena memang Abu Ubaidah ini adalah orang yang tidak suka berdebat, dan dia adalah orang yang sahal istilahnya, mudah setuju dengan sesuatu yang dan malas dia untuk berdebat, apalagi kalau dia masalah urusan dunia. Rasulullah dia terakhir mengatakan, wahai Ammar, bahwa sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadaku adalah, dia mengatakan, kalau engkau bertemu dengan Ammar, maka hendaklah kalian bersepakat dan jangan kalian berselisih. Wa innaka in asaitani la'ati'annak, dan jika engkau melakukan sesuatu ini, maka saya akan ikuti saya akan taati apa yang Anda katakan, karena pesannya Rasulullah SAW untuk kita tidak berselisih. Maka Ammar mengatakan, fa inni amiru alaik wa anta madadun li, faqala fadunak, fakana Amru yusalli bin nas. Maka Amr bin As mengatakan, kamu adalah pasukan tambahan dan saya adalah pemimpinnya. Maka Abu Ubaidah mempersilahkan, kalau begitu silakan engkau mengimami salatnya pasukan. Maka mereka berjalan sampai kemudian mereka masuk di kampung tersebut, di Quda'ah, di daerah Quda'ah. Dan di sana dia kemudian waktu itu bertemu dengan pasukan yang besar, dan mereka kemudian mulai pertempurannya itu dengan saling memanah, sampai kemudian mereka kocar-kacir dan berpencar lari, kocar tunggang langgang, tidak beraturan. Amr bin As pada waktu itu tinggal setelah kocar-kacir pasukan itu dan tidak dikejar, dia larang kejar, jangan dikejar. Maka mereka tinggal di situ beberapa hari dan mendapatkan beberapa ghanimah seperti kambing dan unta, dan mereka pakai juga untuk makan hal tersebut. Namun pada waktu itu ada perintahnya yang aneh, karena Amr bin As melarang untuk menyalakan api. Ini kalau sudah menyalakan api, bagaimana caranya dimakan? Maka Amr bin As kemudian melarang, instruksi tidak boleh menyalakan api. Umar bin Khattab marah dan hampir memukul Amr bin As, tapi ditahan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar mengatakan, da'hu fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasta'milhu alaina illa li'ilmihi bil haqq. Jangan Umar, jangan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan ia pemimpin kecuali karena dia memang ahli dalam peperangan. Maka pada waktu itu Amr mengatakan, tidak boleh ada yang menyalakan api. Kalau ada yang menyalakan, pasti saya akan padamkan. Dan itu ketika dia sudah menang dan pasukan lari musuhnya, dia Amr bin As ini melarang, tidak usah dikejar, tidak usah dikejar, dan kemudian tidak boleh menyalakan api. Ini menjadi sesuatu yang dipendam oleh para sahabat. Sampai kemudian mereka pulang ke Madinah. Pada satu malam yang sangat dingin sekali. Kemudian orang pada waktu itu mau sholat subuh. Amr bin As pada waktu itu mimpi basah, junub. Maka dia cuma pada waktu itu dia cuma cuci kakinya dan dia berwudu untuk salat, dan kemudian dia mengimami para sahabat dalam keadaan tidak mandi junub. Ini juga menjadi masalah bagi sahabat karena ini anak baru. Tapi memang sangat dingin sekali pada waktu itu. Kemudian sebelum
mereka sampai di Madinah, Amr bin As kemudian mengutus salah seorang sahabat, Auf bin Malik al-Asja'i, kepada Rasulullah SAW untuk memberikan berita gembira akan kemenangan pasukan Dhatis Salasil ini. Dhatis Salasil. Maka ketika mereka sampai di Madinah, Rasulullah SAW mentanya kepada para sahabat yang ikut, bagaimana Amr, kalian dapatkan, bagaimana dia jadi pemimpin? Maka mereka kemudian menyebutkan 3 hal yang tadi. Ya Rasulullah, Amr ini pertama dia melarang kami untuk menghidupkan api. Bagaimana kita mau makan? Kita mau ini tidak boleh menyalakan api. Yang kedua, dia melarang kami juga untuk mengejar pasukan yang sudah lari, yang sudah kalah, supaya kan kalau dikejar dan dia bunuh dan semakin banyak, dia mengambil harta rampasannya, karena mengqatala qatilan falahu salabuhu. Dalam Islam, siapa yang membunuh musuh, maka dia boleh ambil apanya, semua yang ada pada musuh itu harta, itu jadi milik yang membunuhnya. Dan yang ketiga, ya Rasulullah, dia junub, dia tidak mandi, dia cuma berwudu saja. Berwudu, dia cuma cukur kakinya, kemudian berwudu, dan kemudian dia mengimami. Maka Rasulullah SAW panggil Amr bin As, ditanya, kenapa kamu larang orang menyalakan api? Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, saya larang mereka menyalakan api supaya musuh tidak melihat, tidak bisa menerka berapa jumlah kita. Jadi karena Amr tahu bahwa musuh ini sebenarnya banyak. Ketika diserang secara tiba-tiba, mereka kocar-kacir saja. Tetapi pasti dia akan memantau dari jauh dan berusaha untuk mengetahui berapa sebenarnya kekuatan kaum muslimin. Nah, kalau ada yang menyalakan api itu akan bisa menjadi acuan dari telik sandi mereka, intelnya mereka sudah bisa memperkirakan, oh cuma sebegini kekuatannya kaum muslimin. Maka Amr bin As larang mereka untuk menyalakan api. Dan kenapa saya larang mereka untuk mengejarnya? Saya takut nanti kalau dia kejar ke dalam, dia semakin sedikit dan orang yang dia kejar itu semakin banyak. Maka dia akan mati sia-sia. Mereka akan mati sia-sia, akan dikepung oleh musuhnya. Maka biarkan saja dia lepas, dan itu untuk kemaslahatan. Jangan sampai dia malah mengejar, ternyata sampai di sana di kampungnya dia malah terkepung nanti. Maka mereka akan menjadi korban. Dan yang ketiga, kenapa saya cuma berwudu saja padahal saya junub? Karena kata Amr bin As, alasannya memang ini orang sangat di antara min adzkail Arab, di antara orang pintarnya Arab. Dia Syu'bah bin Mughirah, ada 2 lagi, ada 4, Mughirah bin Syu'bah, Amr bin As, ada 4, Mu'awiyah, ada 4 itu terkenal adalah orang cerdasnya Arab. Jadi dia bisa menjawab sesuatu itu dan alasannya itu tepat dalam waktu yang sangat singkat. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sebenarnya mau mandi ya Rasulullah, tapi pada waktu itu dingin sekali, dan saya bisa memastikan kalau saya mandi pasti saya akan jatuh sakit. Dan saya mengingat perkataan Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat Maha Pemurah, Maha Penyayang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa mendengarkan alasan daripada Amr bin As, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sesuatu. Ini berarti takrir, artinya itu adalah sesuatu yang boleh. Artinya sesuatu yang dibolehkan. Misalnya dingin sekali dan mungkin di bawah 0 derajat dan kita junub, maka bahkan kalau tidak bisa wudu, ya mungkin takut sekali kedinginan, kan apa-apa bertayamum. Tapi kalau masih bisa wudu seperti Abdullah, berwudu saja dan kemudian salat, tidak apa-apa. Disitulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma tertawa, dan ini memberikan kepada kita bagaimana memahami suatu keadaan dengan dalil-dalil, sehingga kadang-kadang memang kita mendapatkan fatwa-fatwa ulama itu berbeda-beda dengan keadaan yang memang berbeda-beda juga, dan tingkat keilmuan mereka, tingkat kecerdasan mereka itu juga yang menyebabkan kadang-kadang fatwa daripada ulama itu berbeda-beda satu
dengan yang lainnya. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya atau tidak ada yang mau bertanya? Kita cukupkan, semoga kita mengambil pelajaran beberapa faedah daripada kisah daripada perang Mu'tah ini dan perang Satu Salasil, sehingga kemudian menjadi bekal kita nanti ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak mungkin. Kadang-kadang kita berada dalam kondisi-kondisi yang haraj, artinya agak sesuatu yang sulit dilaksanakan suatu amalan-amalan itu, sehingga kemudian kita bisa mengambil kaidah yang disebutkan oleh Amr bin As. Jangan kita, sahabat Bilal saja itu pernah mandi junub, dia berguling-guling di Bilal atau Ammar bin Yasir, berguling-guling di pasir karena dia tingkat kecerdasannya, tingkat pemahamannya terhadap dalil itu sebegitu, tidak seperti Ammar bin As. Dia berpendapat kalau tayamum itu cuma ditepukan dengan ditepukan dan kemudian disapukan di tangan dan muka, maka dia berijtihad sendiri. Berarti kalau junub harus badan, harusnya dia berguling-guling. Maka ketika Rasulullah SAW diberitahu oleh Rasulullah, setengah mati ketawa sampai kelihatan gigi gerahamnya, karena dia pemahaman ini pemahaman yang sangat sederhana. Maka Amr bin As tidak melakukan hal yang sama karena dia lebih mempunyai fikih, lebih mempunyai pemahaman, karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meringankan satu amalan atau satu kewajiban ketika dia ada kesusahannya. Situlah kemudian keluar kaidah al-masyaqqatu tajlubut taysir. Setiap sesuatu yang susah di dalam agama ini pasti dia akan dibolehkan untuk mendapatkan keringanan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.